Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama Ibu Rida Sulfiani untuk melanjutkan materi kimia kita di semester ini. Baik Ananda sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini tentang sel volta, ada baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sel volta. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang sel volta. Sekarang kita akan fokus membahas tentang salah satu bagian dari sel volta, yaitu deret volta. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah menganalisis reaksi yang terjadi pada sel volta. Kemudian yang kedua, menganalisis proses terjadinya reaksi spontan dan tidak spontan pada sel volta. Nah, sebelum kita masuk ke materi deret volta, kita kembali mereview materi yang sudah dipelajari sebelumnya terkait sel volta. Aplikasi atau kontekstualisasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya bisa dilihat, ya, baterai alkalin. Jadi, pemanfaatan sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada baterai alkalin. Nah, baterai alkalin ini biasanya dipergunakan misalnya pada jam dinding, remote TV, atau remote AC. Selanjutnya, aplikasi sel volta yang lainnya, ya, baterai perak oksida. Ini biasanya ada di baterai kalkulator. Meskipun sekarang secara manual kalkulator itu jarang sekali kita gunakan, tapi bisa digunakan digunakan pada kalkulator atau pada jam tangan. Berikutnya, aplikasi sel volta yang lain itu ada pada aki, ya. Aki mobil atau aki motor. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di materi tentang deret volta. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan deret volta? Kita lihat deret volta itu adalah urutan unsur-unsur logam berdasarkan kenaikan harga potensial selnya.
Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang harga potensial sel itu yang disimbolkan dengan E0. Nah, harga potensial sel ini biasa juga dikenal dengan harga potensial reduksi. Apa manfaatnya? Ada deret volta, unsur logam tersebut harus diurutkan berdasarkan harga potensial selnya, supaya urutan tersebut atau deret volta tersebut menjadi acuan apakah suatu unsur itu bisa bereaksi dengan unsur yang lain atau tidak. Kita lihat kembali di tujuan pembelajaran bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita adalah untuk menentukan reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Nah, dengan menggunakan deret volta ini, mengetahui harga E0-nya, urutannya yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi, kita bisa menentukan reaksi itu bisa berlangsung atau tidak, berlangsung secara spontan atau tidak terjadi reaksi. Deret volta, bisa kita lihat ada banyak sekali unsur logam yang terdapat di dalam deret volta. Mulai dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, ada H2O, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Jadi ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, seng, besi, nikel, timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Nah, kalau kita mau menghafal keseluruhan unsur ini yang terdapat di deret volta, ini sepertinya kita akan mengalami kesulitan untuk urutan yang tepat dari kiri ke ujung kanan, ya. Oleh karena itu, supaya Ananda sekalian lebih mudah dalam menghafal unsur-unsur yang terdapat di dalam deret volta, ini sama halnya ketika menghafal unsur-unsur baik itu dalam satu golongan ataupun satu periode, biasanya ada trik cepat yang bisa digunakan untuk menghafal unsur-unsur dalam deret volta. Kenapa di sini ditekankan untuk dihafal? Karena bisa jadi nanti kalau seumpama ada soal itu tidak disajikan deret voltanya, unsur-unsur yang terdapat di deret volta. Setidaknya kalau Ananda sekalian bisa menghafal unsur tersebut, berarti bisa menentukan harga E0-nya. Mulai dari yang kecil ke harga E0 yang tertinggi. Nah, caranya biasanya atau triknya itu biasa dikenal dengan jembatan keledai. Nah, sekarang kita lihat tipsnya untuk menghafal unsur-unsur yang ada di deret volta. Nah, unsur yang lumayan banyak ini yang terdapat di deret volta ini bisa kita gunakan atau kita gunakan trik itu dalam beberapa kalimat, kemudian dalam kata di kalimat tersebut itu mewakili lambang unsur yang ada di deret volta. Misalnya susunan kalimat, lihat kalau Bapak camat nanti meninggal, alam mana air zaman Firaun, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, kerupuk hangus, ini K-nya diganti dengan C, hangus agak pahit, au. Sekarang kita perhatikan kata yang terdapat di dalam kalimat ini mewakili lambang unsur yang terdapat di deret volta. Misalnya pada kata lihat. Di sini ada kata lihat. Ini mewakili Li, kemudian kalau itu ada lambang unsur dari K, kalium. Selanjutnya ini Bapak ya, yang berwarna merah ini, kemudian ini ada kalsium.
Selanjutnya ini nanti ada huruf Na berarti natrium. Di kata meninggal ada huruf M dan G. Selanjutnya alam ada huruf Al mewakili aluminium. Mana kemudian ini mangan Mn. Selanjutnya ini ada Zn. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian Ni. Berikut di sini ada Sn, ya. Pemberantas ada Pb untuk timbal. Selanjutnya di sini ada H untuk hidrogen. Nah, keropok ini kita gantikannya dengan C untuk mewakili Cu, tembaga. Sedangkan untuk hangus, iya, Hg, raksa. Perak, Ag, ada di kata agak. Kemudian platina, ini PT, ada di kata pahit. Yang terakhir ini ada Au, ya, untuk mewakili lambang unsur dari emas. Jadi sekali lagi, untuk memudahkan mengetahui deret volta itu bisa dihafal dengan menggunakan trik, yaitu jembatan keledai dengan kalimat, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alam mana air saman Firaun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus agak pahit, Au. Itu ya. Nah, selanjutnya pada unsur yang terdapat di deret volta, semua unsur tersebut memiliki harga E0, ya. Harga E0. Nah, sekarang kita perhatikan dari di sebelah kiri, yang unsur yang paling sebelah kiri di deret volta tadi, kalau ini disusun ke bawah. Nah, kita perhatikan bahwa di deret voltanya itu unsur-unsur tersebut mengalami reduksi. Makanya E0 sel itu atau potensial elektroda biasa juga dikenal dengan potensial reduksi. Kita lihat harga E0 mulai dari K, di sini min 2,92. Nah, apabila kita perhatikan harga E0-nya itu dari sini, dari atas ke bawah itu ya semakin bertambah atau semakin besar harga E0-nya. Jadi kalau disusun dalam deret volta, maka harga E0 dari kiri ke kanan itu akan semakin besar atau semakin bertambah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat susunan dari deret volta tersebut. Nah, di sana ada H, hidrogen. Hidrogen di sini menjadi pembatas. E0-nya sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri, hidrogen. Ya, mulai dari Li sampai dengan Pb. Harga E0-nya itu negatif atau lebih kecil dari 0. Sedangkan yang di sebelah kanan, hidrogen mulai dari Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au, terakhir Au, harga E0-nya itu positif. Kita lihat sifatnya. Semakin ke kiri, itu akan semakin mudah teroksidasi. Kembali lagi ke konsep oksidasi dan reduksi. Jadi semakin ke kiri, semakin mudah teroksidasi. Semakin mudah teroksidasi juga semakin reaktif. Semakin ke kiri, semakin mudah teroksidasi dan semakin reaktif. Nah, kebalikannya yang di sebelah kanan, ya. Unsur yang di sebelah kanan dari hidrogen ini mulai dari Cu sampai dengan Au, emas. Ya. Kebalikan dari sifatnya berarti kita lihat
semakin mudah tereduksi, dan semakin kurang reaktif. Sekali lagi, unsur-unsur dalam deret volta semakin ke kiri, maka dia semakin mudah teroksidasi dan semakin reaktif. Sedangkan unsur yang semakin ke kanan itu semakin mudah tereduksi, dia semakin kurang reaktif. Atau kereaktifannya bisa dibahasakan kereaktifannya berkurang. Sekarang, dari sifat tersebut bisa disimpulkan bahwa unsur yang di sebelah kiri itu dapat mereduksi unsur yang lebih kanan. Unsur yang di sebelah kiri itu dapat mereduksi unsur yang di sebelah kanannya, yang lebih kanan. Misalnya, ada dua unsur yang kita bandingkan, misalnya antara Mg dengan Zn. Nah, berarti Mg ini dia bisa mereduksi Zn, ya. Baik, kita lihat ini ada contoh yang diberikan ini ya, Ca dengan Fe pada reaksi Ca plus FeO menghasilkan CaO ditambah Fe. Nah, Ca di sini karena harga E0-nya lebih kecil dibandingkan dengan Fe, berarti dia bisa mereduksi Fe pada reaksi ini. Artinya reaksi ini bisa berlangsung. Karena Ca di sini dia E0-nya lebih kecil dibanding Fe, maka bisa mereduksi Fe. Nah, inilah juga yang dikenal dengan reaksi pendesakan. Kita lihat pada slide berikutnya. Kebalikannya, unsur yang di sebelah kanan itu tidak dapat mereduksi unsur yang di sebelah kiri. Contohnya, Zn dengan Mg pada reaksi Zn ditambah MgO. Nah, kalau misalnya reaksi ini kita ingin menentukan apakah Zn ditambah MgO ini dapat bereaksi, sekarang perhatikan harga E0 yang terdapat berdasarkan deret volta. Di sini letak Mg itu dia berada di sebelah kiri dari Zn. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada reaksi ini Zn ini tidak dapat mereduksi Mg dalam MgO. Artinya reaksi ini tidak bisa berlangsung. Dari kedua contoh tersebut, maka dikenallah namanya reaksi pendesakan. Reaksi ini pula lah nanti yang menunjukkan apakah reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Jadi kalau seumpama diumpamakan seperti di sini, logam L ditambah M plus menghasilkan L plus ditambah M, maka reaksi spontan itu L berada di sebelah kiri logam M plus, ya. Jadi logam ini, L ini harus berada di sebelah kiri daripada logam M. Artinya harga E0L harus lebih kecil dibandingkan harga E0-nya M. Misalnya Zn dengan Ag. Nah, ini kita lihat contohnya. Misalnya kalau untuk memenuhi apakah ini terjadi reaksi spontan atau tidak, misalnya apabila kita ingin mereaksikan antara Zn dengan Ag, maka Zn di sini bisa mereduksi Ag berdasarkan harga E0-nya. Baik, untuk lebih memahami tentang reaksi spontan atau tidak spontan pada sel volta, pada deret volta, kita latihan beberapa soal berikut ini. Yang pertama, diberikan deret volta berikut, berdasarkan deret volta di atas, logam berikut yang memiliki sifat reduktor paling kuat.
ada kata reduktor, berarti ada juga kata oksidator. Reduktor artinya zat tersebut, unsur tersebut mengalami oksidasi. Kebalikannya ya, jadi kalau reduktor berarti zat tersebut mengalami oksidasi. Kalau oksidator, zat tersebut mengalami reduksi. Pilihannya di sini ada A, Zn, B, Mn, C, Ca, D, Mg, dan E, Ni. Nah, untuk mengetahui sifat reduktor yang paling kuat, jadi kalau sifat reduktor artinya zat tersebut mengalami oksidasi. Ada kata reduktor kuat, maka bisa disimpulkan bahwa reduktor terkuat itu adalah zat yang harga enolnya paling kecil di antara pilihan ini. Pilihan A sampai E, tentukanlah harga enol yang paling kecil, atau kalau lebih mudah lagi, yang paling letaknya itu paling di sebelah kiri. Kita mulai dari zat N. Kita tandai zat N, berikut Mn, Ca, Mg, dan Ni. Nah, setelah kita tanda ini, kita lihat yang mana yang paling sebelah kiri. Maka itulah yang memiliki harga enol. Ya. Sekarang perhatikan, boleh diketik jawabannya di kolom chat. Silahkan diketik jawabannya, berarti jawabannya itu kalau berdasarkan harga enolnya pada deret volta, yang paling kecil adalah Ca. Sekali lagi, untuk menentukan dia sifat reduktornya yang paling kuat, maka carilah unsur. Iya, ada yang sudah mengetik ya, ada Ca, ada yang jawab iya C. Bagus sekali. Ya, berarti sudah memahami. Ini dari SMA Negeri 8 Wajo. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian ada SMA Negeri 1 Selayar. Ya, terima kasih Nanda sekalian. Ya, jawabannya adalah Ca. Ya. Ingat sekali lagi, sifat reduktor yang paling kuat itu berarti harga enolnya yang paling kecil. Kalau harga enolnya paling kecil, berarti carilah yang di sebelah kiri. Yang paling sebelah kiri. Ya, berarti dia mengalami oksidasi. Oke, kita lihat di contoh di latihan yang kedua. Perhatikan data potensial reduksi standar berikut. Ya, ada Ag plus, ya ini reaksinya berarti kita bisa melihat ada berapa jenis unsur yang bereaksi di sini. Ada Ag, Zn, dan Cu. Nah, sekarang kita fokus ke harga enol. Ya. Perhatikan harga enolnya, urutannya yang mana yang paling kecil, yang mana yang paling besar. Berdasarkan data tersebut, di antara reaksi berikut yang berlangsung spontan adalah, nah ingat kembali syaratnya untuk reaksi yang berlangsung spontan. Ya, silakan dipilih. Di antara ketiga ini, yang manakah yang bisa berlangsung spontan? Jadi, di setiap pernyataan ini disediakan 2 unsur logam. Dia ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Ingat, untuk menentukan dari ketiga pernyataan ini apakah dia bisa berlangsung spontan atau tidak, harus perhatikan harga enol. Bagaimana persyaratannya? Oke, silahkan dilihat 1, 2, 3 pernyataannya yang mana, silahkan dipilih yang mana yang tepat. Bagaimana dengan pernyataan yang pertama? Zn dengan Ag. Berarti kan harga enol Zn. Zn itu min 0,76. Sedangkan Ag plus 0,80. Apakah pernyataan yang pertama ini bisa berlangsung atau tidak? Silahkan diketik jawabannya di kolom chat. Iya, 1 dan 2 dari SMA Negeri 1 Selayar. Ada jawaban yang lain mungkin dari sekolah lain, 1 dan 2. Kita lihat
Nah, ini SMA Negeri 1 Selayar menjawab 1 dan 2. Kembali lagi, susun dulu deret voltanya. Dari E0 terkecil ke besar. Ya, kita lihat ini susunannya yang paling kecil itu yang ini. Zn. Selanjutnya berarti 0,34. Yaitu Cu. Kemudian ada ini ya. Zn, Cu dan Ag. Urutan harga E0 yang terkecil ke terbesar. Jadi dari sini sudah bisa diprediksi. Oh, ini yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ini yang bisa berlangsung spontan atau tidak. Sekarang kita pasangkan. Kalau Zn dengan Ag, Zn dengan Ag, ini ya, Zn dan Ag. Zn-nya berada di sebelah kiri, berarti Zn itu seharusnya mengalami oksidasi. Oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Kita perhatikan di sini apakah Zn betul mengalami oksidasi? Ya, ini adalah oksidasi. Sedangkan yang ini dari +1 ke 0 ini adalah saya simbolkan saja dengan R reduksi. Jadi bagaimana dengan pernyataan yang pertama? Iya, betul ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua, Cu dengan Ag. Jadi kalau Cu dengan Ag berarti Cu di sebelah kiri, berarti Cu itu seharusnya mengalami oksidasi. Kita lihat perubahan bilangan oksidasinya. Ini ya, berarti naik, maka di sini oksidasi. Kemudian yang ini dia dari +1 ke 0, ingat unsur bebas itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi dari +1 yang muatannya ini merupakan bilangan oksidasinya, maka ini mengalami reduksi. Pernyataan yang kedua juga tepat. Sekarang kita bandingkan Cu dengan Zn. Zn memiliki harga E0 lebih kecil dibanding Cu. Artinya Zn yang seharusnya mengalami oksidasi, Cu yang mengalami reduksi. Ternyata di sini justru ini Zn2+ ke Zn dia mengalami reduksi, yang ini yang mengalami ini 0 ke 2 berarti mengalami oksidasi. Oksidasi berdasarkan reaksi ini yang ketiga ini. Maka pernyataan yang ketiga itu kurang tepat. Baik, sudah tambah dipahami kapankah suatu reaksi itu bisa berlangsung atau tidak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Data tersebut memberikan informasi bahwa akan berlangsung reaksi. Ada 4 pilihannya. Ada 3 data yang disediakan. Silahkan dilihat. Data tersebut memberikan informasi akan berlangsung reaksi 1, 2, 3, 4. Cu tambah Mg2+. Perhatikan kembali harga E0-nya. Untuk Cu-nya, harga E0-nya plus 0,34. Pb itu min 0,13. E0 untuk Mg2+ adalah min 2,34. Ada jawabannya? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Pernyataan yang manakah di antara keempat pernyataan ini yang bisa memberikan informasi dari data ini, dari ketiga data ini, sehingga bisa berlangsung reaksi atau bisa terjadi reaksi secara spontan? Perhatikan harga E0. Silahkan diketik kembali di kolom chat apabila sudah ada yang menemukan jawabannya. Iya, dari 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Selayar menjawab 2 dan 4. Kemudian dari SMA Negeri berapa ini? Wajo ya. Nah, pernyataan 1, kemudian ada yang menjawab 1 dan 2. Kita lihat kembali, ingat kembali
trik untuk menentukan yang mana reaksi spontan yang bisa berlangsung reaksi spontan adalah ada pada harga E0-nya. Nah, susun kembali berdasarkan deret volta E0 terkecil ke besar. Jadi yang terkecil itu adalah harga E0 Mg. Oke, selanjutnya adalah PB. Ya, paling besar adalah jelas ya, 0,34 positif atau plus 0,34. Nah, dari sini sudah bisa ditentukan yang mana yang berlangsung. Kita lihat dulu bandingkan antara Cu dengan Mg. Jadi yang ini. Harga E0 Mg itu lebih kecil dibandingkan Cu. Seharusnya pada reaksi ini Mg harus mengalami oksidasi. Nah, di sini jadi bisa diprediksi di sini, ya. Berarti Cu sebenarnya dia menjadi Cu2+, kemudian ini Mg. Ya. Itu kelanjutannya. Karena di sini 2+, selanjutnya di sini adalah 0, maka ini berarti dia mengalami reduksi. Seharusnya Mg di sini mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi justru adalah Cu. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini ya kurang tepat ya, atau salah. Sekarang kita lihat PB dengan Cu2+. PB dengan Cu, harga E0 PB itu lebih kecil dibandingkan dengan harga E0 Cu. Berarti PB-nya yang harus mengalami oksidasi. Nah, di sini kan bilangan oksidasinya 0. Ya, berarti bisa diprediksi yang di sebelah kanan ini. Berarti dia menjadi PB2+ ditambah Mg. Ya. 0, kemudian ini 2, maka ini akan berkurang bilangan oksidasinya. Artinya, pada reaksi yang kedua ini bisa berlangsung secara spontan. Sekarang kita bandingkan lagi PB dengan Mg. Iya, kita lihat PB dengan Mg yang mana yang harga E0-nya itu lebih kecil. Itulah yang mengalami oksidasi. Perhatikan apakah pernyataan 3 ini sudah tepat. Di sini 2+, berarti muatannya 2+, maka biloxnya sama dengan 2. Di sini dia PB-nya unsur bebas, artinya biloxnya sama dengan 0. Kalau kita mau melanjutkan reaksinya, maka dihasilkanlah PB2+ ditambah dengan Mg. Ini ya, Mg. Jadi 0 ke plus 2 itu naik bilangan oksidasinya, maka dia mengalami oksidasi. Kita lihat PB dengan Mg, seharusnya Mg yang mengalami oksidasi. Di sini berarti pernyataan yang ketiga ini ya salah. Baik, yang keempat Mg dengan Cu. Mg berada di sebelah kiri Cu. Mg yang seharusnya mengalami oksidasi. Nah, ini bisa kita lanjutkan reaksinya menjadi Mg2+ ditambah Cu. Di sini bilangan oksidasinya unsur bebas. Dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian berubah menjadi plus 2, berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka terjadi oksidasi, sedangkan Cu2+ ke Cu biloxnya sama dengan 0. 2 turun ke 0 berarti reaksi reduksi. Pernyataan nomor 4 berarti sudah tepat. Jadi yang jawab tadi, yang benar itu 2 dan 4, ya berarti pilihannya sudah tepat, artinya sudah memahami tentang konsep bagaimana reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Dan untuk yang belum kurang tepat jawabannya, silakan diperdalam lagi konsepnya dan
ditambah lagi latihan soalnya mengenai reaksi spontan pada sel Volta. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Diketahui potensial sel standar untuk sel berikut. Ada tiga reaksi, kemudian disediakan harga E0 selnya. Berdasarkan harga potensial sel di atas dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam di atas sebagai reduktor dengan urutan yang menurun adalah. Kita perhatikan dulu kalimat ini. Sifat reduktornya menurun. Nah, artinya apa? Kalau reduktornya menurun, apakah itu meningkat atau menurun? Berarti ini ada kaitannya dengan harga E0, unsur-unsur yang terdapat pada sel Volta. Kembali kita lihat lagi harga E0-nya yang untuk data yang disediakan. Berarti susun kembali harga E0-nya untuk menentukan yang mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Reduktor yang menurun itu artinya reduktornya semakin menurun atau E0-nya semakin besar. Ya, silahkan dijawab pilihannya A, B, C, D, E. Yang mana yang tepat? Yang manakah yang harga E0-nya semakin besar apabila di E0 semakin besar? Diurutkan. Kita lihat dulu ya, konsepnya kita perhatikan dulu bahwa kalau untuk reduktor yang semakin menurun itu berarti kita harus mencari harga E0 yang semakin besar. Perhatikan deret Volta. Nah ini, kita tandai dulu unsur-unsur apa saja yang terlibat yang diketahui potensial sel standarnya pada ketiga reaksi ini. Ada set N, ada Cu, dan Pb. Kemudian kita tandai di deret Volta. Set N, selanjutnya ada Cu, kemudian Pb. Nah, sekarang sudah kelihatan yang mana yang paling sebelah kanan, kemudian yang mana yang paling sebelah kiri. E0 semakin besar. Ingat kembali bahwa di deret Volta itu dari kiri ke kanan harga E0-nya semakin besar, ya. Jadi kalau mau diurutkan yang harga E0 semakin besar, maka yang paling besar itu adalah ini, Cu. Maka jawaban untuk kita perhatikan karena ini reduktor yang semakin menurun, berarti yang Cu yang terakhir. Maka jangan dipilih yang ini. Yang ini jangan dipilih. Ya. Nah. Maka pilihan jawaban kita tinggal A dan B. Tadi sudah ada yang menjawab, jawabannya yang tepat adalah B. Sekarang kita lihat. Nah ini Cu. Cu ya. Ada dua kemungkinan jawaban. Sekarang kita lihat urutannya lagi. Berarti seharusnya set N, Pb, dan Cu. Maka jawaban yang tepat itu adalah ya B. Terima kasih untuk Ananda yang ada di SMA Negeri 8 Wajo dan SMA Negeri 1 Selayar yang sudah menjawab berpartisipasi di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita pindah ke soal yang terakhir. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Reaksi yang berlangsung spontan adalah, silahkan dipilih 1, 2, 3, dan 4. Ya, konsepnya masih sama, bagaimana menentukan reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Silahkan dipilih apakah pernyataan 1 itu bisa reaksinya berlangsung secara spontan atau tidak, 2, 3, atau 4. Perhatikan harga E0. Kita lihat dulu. Ini ya. Ya, yang susun berdasarkan deret Volta. Harga E0-nya disusun berdasarkan deret Volta dari kecil ke besar. Perhatikan di sini adalah plus 0,80, di sini min 0,78.
min 0,13 plus 1,18. Silahkan disusun berdasarkan kenaikan harga E0-nya. Yang terkecil adalah ya, ZN. Kemudian PB, yang ketiga adalah AG, dan yang paling besar adalah platina. Kita lihat SMA 1 Selayar itu menjawab, ini ada beberapa yang berbeda jawabannya. SMA 1 Selayar menjawab 2 dan 4, SMA Negeri 8 Wajo 2 dan 3, SMA 9 Maros 1 dan 3. Ada 3 jawaban yang berbeda. Sekarang kita lihat E0 yang kecil ke E0 yang besar. Ingat, reaksi spontan terjadi ketika zat itu sudah betul bisa mereduksi zat logam yang lainnya, unsur yang lainnya. Baik, kita bandingkan antara Ag dengan Zn. Ini ya. Zn lebih kecil, jadi seharusnya Zn itu mengalami oksidasi. Apakah di sini terjadi oksidasi? Dari 0 ke 2, dia bilangan oksidasinya naik. Ya betul, di sini terjadi oksidasi karena bilangan oksidasinya naik. Ya, Ag-nya bagaimana? Ya, plus 1 ke 0. Di sini kan bilangan oksidasi sama dengan 0. Berarti yang pertama ini pernyataannya benar. Nah, untuk yang kedua, Zn dengan Pb. Ini ya. Zn dengan Pb, Zn-nya lebih di kiri, berarti Zn yang seharusnya mengalami oksidasi. Nah, di sini 2 plus ke 0, dia mengalami reduksi. Berarti pernyataan yang kedua ini iya kurang tepat. Seharusnya Zn yang mengalami oksidasi, Pb-nya yang mengalami reduksi. Baik, kita bandingkan antara platina dengan Pb. Ke sini, Pb dengan PT. Pb di sebelah kiri, berarti Pb yang seharusnya mengalami oksidasi. Perhatikan, ingat kembali, nah ini sebenarnya pengetahuan awalnya juga harus diperkuat. Harus bisa menentukan bilangan oksidasinya. Ingat, apabila dia unsur bebas, maka biloxnya sama dengan 0. Berarti ini 0, kemudian di sini menjadi 2, maka terjadi oksidasi. Pb dengan PT. PT-nya mengalami reduksi, berarti untuk pernyataan yang ketiga itu sudah tepat. Kita lihat yang pernyataan yang keempat antara Ag dengan PT. Ag berada di sebelah kiri, harga E0-nya lebih kecil dibandingkan harga E0 PT, artinya Ag mengalami oksidasi, PT yang mengalami reduksi. Sekarang perhatikan, justru di sini Ag yang mengalami reduksi, PT-nya mengalami oksidasi. Berarti untuk pernyataan yang keempat itu kurang tepat. Jawaban yang atau pilihan yang tepat dari keempat pilihan ini adalah 1 dan 3. Nah, tadi yang 3 SMA ini yang sudah menjawab. Adapun yang belum tepat jawabannya, diperhatikan lagi konsep untuk menentukan reaksi yang dapat berlangsung spontan atau tidak berdasarkan harga E0-nya. Ingat, urutkan dulu harga E0, yang mana yang di sebelah kiri unsur tersebut mengalami oksidasi dibanding atau bisa mendesak unsur yang di sebelah kanannya. Baik, ini merupakan soal yang terakhir. Tetap semangat belajar kimia. Besok kita akan melanjutkan ke materi masih tentang sel volta. Kita akan membahas tuntas fokus untuk menyelesaikan soal-soal tentang sel volta. Baik, terima kasih atas partisipasinya, spesial untuk SMA Negeri 8 Wajo, SMA Negeri 1 Selayar, kemudian yang dari Maros tadi juga terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kimia kita hari ini. Tetap semangat dan pelajari kembali konsep
tentang bagaimana menentukan reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Closing statement dari saya hari ini, jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari itu akan berguna untuk masa depanmu. Baik, saya Rida Sulfiani, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.